Dalam kitab Primbon Jawa kuno, weton pahing tidak pernah dicatat sebagai weton biasa. Sejak lembaran awal, pahing sudah diberi tanda khusus, energi panas bercampur cahaya, sebuah getaran batin yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa tertentu. Orang yang lahir di weton ini sering tampak sederhana di permukaan. Hidupnya tidak selalu mencolok, bahkan kerap dianggap biasa saja oleh lingkungan sekitarnya. Namun Primbon menegaskan, justru disitulah letak keanehannya. Aura pahing bekerja dalam diam. Ia tidak berisik, tidak menuntut pengakuan, dan tidak memamerkan kemampuan. Tetapi tanpa disadari, hidupnya selalu berada dalam pusaran peristiwa besar. Ketika orang lain mengejar rezeki dengan tenaga, pahing justru seperti ditarik oleh arus takdir. Kesempatan muncul di saat genting. Jalan terbuka ketika harapan hampir padam. Ini bukan kebetulan, melainkan magnet batin yang sudah tertanam sejak lahir. Primbon menyebutkan bahwa jiwa pahing memiliki daya pikat alamiah. Bukan sekadar disukai manusia, tetapi juga diperhatikan oleh alam semesta. Inilah sebabnya mengapa banyak pahing yang hidupnya penuh liku di awal. Mereka sering diuji dengan kesempitan ekonomi, kegagalan usaha, atau keadaan yang memaksa mereka menahan diri. Semua itu bukan hukuman, melainkan proses penguatan aura. Semakin sering pahing jatuh dan bangkit, semakin kuat getaran rezekinya. Seolah ada api kecil di dalam dirinya yang tidak boleh menyala terlalu cepat. Jika dipaksa, api itu bisa padam. Maka Allah memilih cara lain, membiarkan pahing belajar sabar, diam, dan tahan banting. Saat waktunya tepat, api itu berubah menjadi cahaya terang yang menarik rezeki dari berbagai arah. Yang membuat orang lain heran, rezeki pahing sering datang tanpa logika biasa. Bisa berupa pertolongan mendadak, peluang yang tiba-tiba terbuka, atau jalan keluar yang muncul saat semuanya tampak buntu. Banyak pahing sendiri tidak sadar bahwa ini adalah tanda awal kebangkitan rezeki mereka. Mereka mengira itu sekadar keberuntungan kecil, padahal Primbon menyebutnya sebagai isyarat awal takdir besar sedang bergerak. Aura pahing juga dikenal sebagai aura yang tidak bisa dipalsukan. Saat belum waktunya, ia terlihat redup. Namun ketika waktunya tiba, auranya memancar kuat dan sulit diabaikan. Orang mulai melirik, kesempatan mulai menghampiri, dan kehidupan perlahan berubah arah. Inilah sebabnya mengapa banyak pahing yang baru tampak jadi orang di usia matang. Bukan karena terlambat, melainkan karena memang ditakdirkan matang lebih dulu di batin, baru kemudian di rezeki. Bab pertama ini menjadi penanda penting. Jika kamu lahir di weton pahing dan merasa hidupmu penuh ujian, jangan buru-buru putus asa. Primbon justru menyebutkan bahwa ujiannya adalah bukti auranya sedang ditempa. Karena aura pahing yang sejati tidak muncul saat hidup mudah, melainkan saat jiwa sudah siap menerima limpahan rezeki besar. Dalam Primbon Jawa kuno, weton pahing dikenal memiliki karakter batin yang sulit ditebak. Dari luar, orang pahing sering tampak biasa saja, tidak banyak bicara, tidak suka menonjol, bahkan kerap dianggap kurang ambisius. Namun Primbon justru menuliskan bahwa ketenangan pahing bukan kelemahan, melainkan senjata. Di balik sikapnya yang adem, terdapat energi panas yang terpendam, siap bergerak ketika waktunya tiba. Batin pahing ibarat air yang mengalir tenang di permukaan, tetapi menyimpan arus kuat di dasar. Ia jarang bereaksi berlebihan terhadap masalah. Ketika diuji, pahing memilih diam, mengamati, dan menimbang. Banyak orang mengira ia pasrah, padahal sesungguhnya ia sedang menguatkan energi batinnya. Primbon menyebut fase ini sebagai ngendap nedaya, proses menumpuk kekuatan tanpa suara. Salah satu ciri batin pahing adalah ketajaman rasa. Ia peka terhadap suasana, niat orang lain, dan perubahan energi di sekitarnya. Tidak jarang pahing bisa merasakan mana peluang yang baik dan mana yang membawa celaka, meski tanpa penjelasan logis. Inilah intuisi yang membuat langkahnya sering terasa tepat, walau tampak lambat. Sekali ia bergerak,
Hasilnya cenderung lebih kuat dan tahan lama. Primbon juga menyebutkan bahwa Pahing memiliki daya tahan mental luar biasa. Saat weton lain mudah goyah karena tekanan, Pahing justru semakin keras ditempa. Kegagalan tidak langsung mematahkan semangatnya, melainkan menjadi bahan bakar batin. Ia menyimpan luka, kecewa, dan rasa lelah itu dalam diam, lalu mengubahnya menjadi tekad yang perlahan menguat. Inilah sebabnya banyak Pahing yang bangkit dengan cara mengejutkan. Ketenangan Pahing sering membuat orang salah menilai. Ada yang meremehkan, ada yang menganggapnya tidak berbahaya. Namun Primbon mengingatkan, ketika batin Pahing sudah mantap, gerakannya bisa mematikan dalam arti positif. Ia mampu mengambil keputusan besar tanpa ragu, memutus hal yang tidak sehat, dan melangkah jauh tanpa menoleh ke belakang. Pada fase ini, rezeki mulai merespons getaran batinnya. Karakter batin Pahing juga cenderung tidak rakus rezeki. Ia tahu kapan cukup, kapan menahan diri, dan kapan melangkah lebih besar. Sikap ini membuat aliran rezekinya lebih stabil. Primbon menegaskan bahwa alam menyukai jiwa yang tahu batas. Karena itulah, Pahing sering dipercaya memegang tanggung jawab, diberi peluang besar, atau dijadikan sandaran oleh orang lain. Namun ada sisi lain yang jarang dibahas. Jika batin Pahing terluka terlalu dalam dan tidak diolah dengan bijak, energinya bisa berubah menjadi berat. Diamnya menjadi dingin, tenangnya menjadi jarak. Inilah sebabnya Primbon menasihati Pahing untuk menjaga keseimbangan batin, belajar memaafkan, menerima, dan melepaskan. Ketika batin kembali jernih, aura tenang itu kembali memancar dan menarik rezeki. Bab ini menegaskan satu hal penting. Kekuatan utama weton Pahing bukan di fisik, bukan di harta awal, tetapi di batin yang kokoh. Selama ketenangan itu dijaga dan tidak berubah menjadi kebekuan, Pahing akan selalu punya daya untuk bangkit, menarik peluang, dan melangkah menuju hidup yang lebih mapan. Dalam Primbon Jawa, perjalanan rezeki weton Pahing tidak pernah digambarkan lurus dan mulus. Justru sebaliknya, Pahing dikenal memiliki pola hidup yang naik turun, penuh belokan tajam, dan seringkali membuat pelakunya sendiri bertanya-tanya tentang arah hidupnya. Namun Primbon menegaskan, pola ini bukan kesialan, melainkan pola tempaan takdir. Di fase awal kehidupan, banyak Pahing yang merasakan jatuh lebih dulu. Rezeki seret, usaha tersendat, rencana gagal di tengah jalan, bahkan tidak jarang merasa selalu kalah langkah dibandingkan orang lain. Saat weton lain sudah mulai menikmati hasil, Pahing justru masih berkutat dengan masalah. Inilah fase yang dalam Primbon disebut sebagai fase pembakaran ego. Primbon mengajarkan bahwa jiwa Pahing harus terlebih dahulu dikosongkan dari kesombongan dan keinginan instan. Alam seakan sengaja menahan rezekinya agar batinnya kuat. Pada fase ini, Pahing belajar menerima, bersabar, dan bertahan tanpa banyak mengeluh. Banyak yang tidak sanggup melewati fase ini dan memilih menyerah. Namun bagi Pahing yang bertahan, justru disinilah pondasi rezeki besar sedang dibangun. Keunikan pola Pahing adalah, setelah jatuh cukup dalam, akan datang fase lonjakan tajam. Rezeki yang sebelumnya tersendat, tiba-tiba mengalir deras. Kesempatan yang dulu tertutup, satu persatu terbuka. Usaha yang dulu sepi, perlahan ramai. Bahkan tidak jarang, lonjakan ini terjadi begitu cepat hingga membuat orang sekitar terkejut. Primbon menyebut momen ini sebagai balik nasib diam-diam. Yang menarik, lonjakan rezeki Pahing jarang datang dengan suara keras. Tidak selalu ditandai kemewahan mencolok, tetapi lebih pada stabilitas dan kekuatan finansial. Pahing mulai merasakan hidup yang lebih tenang, kebutuhan tercukupi, dan rasa aman yang tidak mudah goyah. Dari sinilah kekayaan perlahan tumbuh, bukan seperti api yang membakar, tetapi seperti bara yang terus menyala. Primbon juga mencatat bahwa lonjakan ini sering datang setelah Pahing membuat keputusan batin besar. Bisa berupa berani meninggalkan lingkungan lama, memutus hubungan yang menghambat, atau memilih jalan hidup yang sebelumnya ditakuti.
Saat keputusan itu diambil dengan niat bersih, alam merespons cepat. Rezeki mengikuti keberanian batin tersebut. Namun perlu diingat, pola jatuh lalu melonjak ini bisa berulang. Bukan untuk menjatuhkan kembali, melainkan untuk menaikkan level hidup Pahing. Setiap kali jatuh, ia tidak pernah kembali ke titik nol, tetapi ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Inilah yang membuat Pahing, jika dilihat dalam jangka panjang, sering berakhir lebih mapan dibandingkan banyak weton lain. Bab ini menjadi pengingat penting bagi Pahing yang sedang berada di titik terendah. Menurut Primbon, fase jatuh bukan akhir cerita, melainkan tanda bahwa lonjakan besar sedang disiapkan. Selama batin tidak rusak oleh putus asa dan iri hati, roda rezeki Pahing pasti akan berputar, dan ketika berputar, arahnya seringkali naik dengan tajam dan mengejutkan. Dalam seluruh catatan Primbon Jawa tentang weton Pahing, ada satu tanda yang disebut sebagai puncak pengaktifan rezeki, dan tanda ini tidak dialami oleh semua orang Pahing. Bahkan, banyak yang seumur hidup tidak pernah menyadarinya. Tanda ini dikenal sebagai rezeki titipan manusia, yaitu saat rezeki besar datang bukan dari usaha langsung, melainkan melalui perantara orang lain yang sama sekali tidak disangka. Primbon menyebutkan, ketika batin Pahing telah mencapai tingkat keselarasan tertentu, alam tidak lagi mengirim rezeki lewat kerja keras semata, tetapi lewat jalur tak terlihat. Bisa berupa seseorang yang tiba-tiba mengulurkan bantuan tanpa diminta. Bisa juga lewat orang lama yang sudah lama menghilang, lalu muncul membawa peluang besar. Bahkan, tidak jarang datang dari orang yang dulu pernah meremehkan atau menjatuhkan. Inilah yang membuat tanda ini terasa aneh dan sering tidak dipercaya. Logika manusia sulit menerima bahwa rezeki bisa datang dari arah yang tidak pernah dipikirkan. Namun Primbon justru menegaskan, semakin tidak disangka jalurnya, semakin besar potensi rezekinya. Karena pada fase ini, bukan lagi usaha yang bekerja, melainkan takdir yang bergerak langsung. Ciri utama tanda nomor 4 adalah perubahan sikap orang sekitar terhadap Pahing. Yang dulunya biasa saja, mulai menghormati. Yang dulunya cuek, tiba-tiba perhatian. Ada yang menawarkan kerjasama, ada yang merekomendasikan nama Pahing ke posisi penting, bahkan ada yang dengan sukarela membuka pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Semua ini terjadi tanpa Pahing memaksa atau meminta. Primbon menyebut kondisi ini sebagai dibukakan jalur tangan manusia. Artinya, alam semesta menggerakkan hati orang lain untuk menjadi jembatan rezeki bagi Pahing. Tanda ini sangat jarang muncul karena hanya terjadi jika Pahing tidak serakah, tidak dengki, dan tidak merusak batinnya sendiri saat berada di fase jatuh. Jika hatinya tetap bersih, maka balasannya bukan main-main. Namun ada peringatan keras dalam Primbon. Saat tanda ini muncul, Pahing tidak boleh sombong dan merasa paling hebat. Jika ia mulai memandang rendah orang lain, jalur ini bisa tertutup secepat ia dibuka. Rezeki titipan manusia hanya bertahan pada jiwa yang tahu diri dan tahu terima kasih. Banyak kisah Pahing yang mengalami tanda ini mendadak berubah hidupnya. Dari tidak punya akses, menjadi orang kepercayaan. Dari tidak dikenal, menjadi sosok yang dicari. Dari hidup pas-pasan, berubah menjadi mapan dengan cara yang nyaris tidak masuk akal. Dan menariknya, semua itu sering terjadi tanpa kegaduhan, seolah alam bekerja dalam senyap. Jika kamu seorang Pahing dan mulai merasakan hal-hal aneh seperti ini, orang membantu tanpa alasan jelas, jalan terbuka lewat perantara, atau namamu sering disebut dalam pembicaraan penting, maka Primbon menyebutkan satu hal, kamu sedang berada di fase langka yang tidak semua Pahing dapatkan. Tinggal bagaimana kamu menjaga sikap, karena fase ini bisa mengangkat derajat hidup, atau justru menghilang jika disia-siakan. Primbon Jawa menegaskan satu hal penting, sebesar apapun daya tarik rezeki weton Pahing, semuanya bisa terputus jika melakukan kesalahan batin tertentu. Inilah bab yang paling jarang dibahas, karena banyak orang hanya ingin tahu soal hoki dan kekayaan, tanpa mau mendengar peringatan. Padahal, justru disinilah nasib Pahing sering berubah arah, naik atau jatuh selamanya.
Kesalahan pertama dan paling berbahaya bagi Pahing adalah memendam dendam terlalu lama. Jiwa Pahing dikenal tenang, namun ketika terluka, lukanya masuk ke dalam, bukan keluar. Primbon menyebutkan bahwa dendam yang dipendam Pahing berubah menjadi kabut batin, menutup jalur rezeki secara perlahan tanpa disadari. Rezeki tidak langsung hilang, tetapi mulai seret, tertunda, dan terasa berat. Kesalahan kedua adalah meremehkan rezeki kecil. Karena Pahing punya potensi besar, seringkali ia merasa tidak puas dengan hasil yang masih sedikit. Padahal dalam Primbon, rezeki kecil adalah pancingan alam. Jika diremehkan atau disikapi dengan keluhan, alam menganggap Pahing belum layak menerima yang lebih besar. Inilah sebabnya mengapa sebagian Pahing merasa, kok berhenti di sini, padahal mereka sendiri yang menutup pintunya. Kesalahan ketiga adalah diam yang berubah menjadi dingin. Pada dasarnya, diam Pahing adalah kekuatan. Namun jika terlalu lama menyimpan kecewa, rasa tidak dihargai, atau perasaan tersisih, ketenangan itu bisa berubah menjadi jarak emosional. Primbon memperingatkan, saat batin Pahing membeku, auranya ikut meredup. Orang mulai menjauh, peluang menghilang, dan jalur bantuan tertutup perlahan. Kesalahan keempat, yang sering tidak disadari, adalah sombong secara batin, meski tidak secara lisan. Pahing jarang pamer, tetapi jika di dalam hatinya muncul perasaan, aku lebih pantas, aku lebih hebat, atau aku sudah melewati segalanya, maka itulah awal kebocoran rezeki. Primbon menuliskan bahwa alam sangat peka terhadap getaran batin, bukan sekadar ucapan. Kesalahan kelima adalah melawan fase hidupnya sendiri. Ada masa Pahing harus bergerak cepat. Ada masa harus menunggu. Jika Pahing memaksa di waktu yang salah, terlalu nekat saat harus menahan, atau terlalu pasif saat harus melangkah, maka keseimbangan rezekinya terganggu. Inilah yang sering membuat Pahing merasa salah langkah, padahal sebenarnya ia melawan irama takdirnya sendiri. Primbon tidak melarang Pahing untuk kaya. Justru sebaliknya, Pahing memang ditakdirkan menikmati kecukupan, bahkan kelimpahan. Namun syaratnya jelas, batin harus bersih, rendah hati, dan tahu diri. Selama Pahing mampu memaafkan, mensyukuri yang kecil, dan menjaga ketenangan agar tidak berubah menjadi kebekuan, maka jalur rezekinya akan kembali mengalir. Bab ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan. Karena bagi weton Pahing, musuh terbesarnya bukan orang lain, melainkan batinnya sendiri. Jika batin dijaga, maka sebesar apapun rezeki yang datang, ia akan bertahan lama. Namun jika batin rusak, Primbon menyebutkan satu kalimat tegas. Rezeki bisa datang, tapi tidak akan betah tinggal. Dalam Primbon Jawa, setiap weton memiliki ujung perjalanan. Tidak semua berakhir sama, dan tidak semua mencapai puncaknya. Namun untuk weton Pahing, kitab-kitab lama menuliskan satu kesimpulan yang tegas. Jika ia mampu menjaga batinnya hingga akhir fase ujian, maka takdirnya bukan hidup biasa. Pahing adalah weton yang ditakdirkan matang perlahan, lalu menikmati hasilnya dalam jangka panjang. Setelah melewati fase jatuh, bangkit, dan ujian batin, Pahing akan memasuki masa yang disebut Primbon sebagai fase mapan sejati. Di fase ini, hidup mulai terasa lebih tenang. Bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena Pahing sudah tidak mudah goyah. Rezeki datang dengan ritme yang stabil, kebutuhan tercukupi, dan masa depan terasa lebih jelas. Inilah titik di mana Pahing mulai menyadari, semua ujian di masa lalu ternyata ada gunanya. Primbon menyebutkan bahwa pada fase akhir ini, aura Pahing berubah. Dari aura panas yang bergolak, menjadi cahaya hangat yang mantap. Orang-orang mulai menghormati bukan karena jabatan atau harta semata, melainkan karena wibawa batin. Pahing sering dijadikan tempat bertanya, dimintai pendapat, atau dipercaya memegang keputusan penting. Rezeki pun mengikutinya, karena kepercayaan adalah pintu kekayaan paling kuat. Istilah Super Sultan
Dalam primbon tidak selalu berarti hidup bermewah-mewah. Bagi Pahing, Super Sultan berarti tidak kekurangan, tidak dikejar utang, dan tidak hidup dalam ketakutan ekonomi. Harta ada, usaha jalan, dan hati tetap tenang. Inilah kekayaan sejati yang jarang dibicarakan, namun sangat diidamkan. Primbon juga mengingatkan, di fase ini Pahing memiliki peluang besar untuk mewariskan energi baik. Bisa lewat keluarga, anak, usaha yang bermanfaat, atau nama baik yang dikenang. Rezekinya tidak hanya berhenti pada dirinya, tetapi mengalir ke sekitarnya. Semakin banyak manfaat yang ia tebarkan, semakin kuat pula keberkahan yang ia terima. Namun sekali lagi, Primbon memberi pesan terakhir, jangan lengah. Bukan berarti rezeki akan langsung hilang, tetapi jika Pahing mulai lupa diri, mengabaikan batin, dan melupakan rasa syukur, maka hidupnya bisa kembali diuji. Bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengingatkan. Selama Pahing tetap rendah hati, sabar, dan sadar diri, jalur rezekinya akan terus terjaga. Bab penutup ini menjadi pengingat bahwa weton Pahing bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, melainkan siapa yang paling kuat menjaga diri hingga akhir. Jika kamu lahir di weton ini dan merasa perjalanan hidupmu berat, percayalah, menurut Primbon, kamu sedang dipersiapkan untuk hidup yang lebih tenang, lebih mapan, dan lebih bermakna. Dan jika saat ini kamu mulai merasakan hidup yang pelan-pelan membaik, rezeki yang mulai stabil, dan hati yang lebih damai, maka Primbon hanya ingin mengatakan satu hal, kamu sedang berjalan menuju takdir terbaikmu. Jika dari awal sampai akhir kamu menyimak video ini dengan perasaan yang dalam, mungkin bukan kebetulan kamu sampai di sini. Bisa jadi, apa yang dibahas tadi memang sedang berbicara tentang perjalanan hidupmu sendiri. Kalau kamu merasa isi video ini ada benarnya, ada rasanya, atau setidaknya membuatmu merenung, silakan tekan like, sebagai tanda bahwa energi baiknya nyambung denganmu. Dan jika menurutmu video ini layak didengar orang lain, keluarga, sahabat, atau siapapun yang lahir di weton Pahing, jangan ragu untuk share, karena siapa tahu, ini menjadi pengingat di waktu yang tepat bagi mereka. Terakhir, subscribe channel ini, agar kamu tidak tertinggal pembahasan primbon, weton, dan rahasia rezeki lainnya yang jarang dibahas secara dalam. Di sini, kita tidak sekadar bicara hoki, tapi membaca tanda-tanda hidup agar kita tidak salah melangkah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga rezekimu dilancarkan, batinmu dikuatkan, dan jalan hidupmu dibukakan satu persatu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.